waktu Tuhan ya, sejalan dengan kisah aku. Jujur, eh, dengan proses aku sejak tahun 2009 akhir atau 2010 itu, eh, memang itu menempa aku, eh, yang tadi mungkin aku menggenapi kesaksian dari Pak Tejo sharingnya mengenai kesabaran. Dengan dunia pekerjaan aku dulu itu, eh, aku itu namanya waktu, dikejar waktu, terus menjadi seseorang yang perfeksionis itu menjadi suatu tuntutan, dan semua itu harus dikalkulasi dengan detail, secara tangible, secara hitung-hitungan, semuanya itu harus ada. Dan uh, uh, ditambah lagi aku OCD parah waktu itu, OCD parah. Jadi semuanya tuh harus everything in order. Itu sedikit, wah itu rasanya tuh nggak nyaman sekali. Nah, dalam proses aku berjalan bersama Tuhan itu, sekitar tahun 2012 Natal, itu ada satu tema besar PGI dan KWI, itu hampir mirip dengan tema Komsel kita, yaitu berjalan bersama Tuhan, waktunya Tuhan, menunggu waktunya Tuhan. Dan itu perikop dari bacaan kitab sucinya itu mengena ke aku. Dan itu aku belajar banyak, yaitu dari Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 15. Mungkin kalau aku boleh bacain. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk tinggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri. Ini yang sangat penting untuk aku garis bawahi, yaitu ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Nah, dari itu semua, apa untungnya dari itu kepada kami, kita semua ya? Nah, tulisan ini, kitab ini luar biasa efeknya ke aku. Sejalan dengan itu, aku tuh berusaha let go kan, ya udah, memang I cannot do it seperti itu. Aku nggak bisa lakukan itu. Aku, ya udah, itu bukan aku seperti itu. Jadi yang tadi mungkin melatih kesabaran. Aku melatih bagaimana I have to listen tanpa berinterpretasi. Dan itu ditempa habis-habisan. Bagaimana di kantor itu aku yang tadinya harus berpikir, menganalisa, mengolah, dan mengatur waktu itu semua, tapi aku harus berubah itu dan mendengar tanpa aku berinterpretasi menurut persepsi aku, mendengarkannya A is A, B is B, seperti itu, dan aku nggak boleh berinterpretasi. Itu susahnya setengah mati. Itu benar-benar
melatih kesabaran, dan itu aku butuh kesabaran dari Tuhan, dan aku minta sama Tuhan, God please grant me the serenity to accept the things that I cannot change and the courage to change the things that I can change. Itu serenity prayers yang benar-benar menguatkan aku kala aku dalam posisi disudutkan atau I have a lot of nervous, dan aku selalu mengulang serenity prayers tersebut, ya. Nah, itu yang akhirnya sampai detik ini ternyata tempaan itu kemarin kita setiap tahun itu ada performance review di kantor, dan aku meminta peers aku, beberapa teman, kolega, by system, aku meminta mereka menuliskan tentang aku, apapun itu, baik dari kelakuan aku, behaviors, attitude, ataupun pekerjaan aku. Dan aku kirim itu ke 9 orang, dari orang yang berinteraksi secara langsung sering, sampai orang yang berinteraksi tapi tidak sering, ataupun orang yang mengenal aku secara personal. Ternyata semuanya sama hasilnya, yaitu aku mendengarkan dengan baik, dan aku bisa come up into suatu actions out of the box, yang dimana itu akhirnya menjadi positive actions, dan itu menjadi suatu kekuatan baru. Aku membacanya sampai unbelievable, karena menurutku, wow God, apapun yang kamu lakukan, this is it. Aku bilang, maybe this is your time, gitu, bahwa aku ditempa dengan yang tadi, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Karena kalau kita lagi di meeting tuh ya dengan orang asing, dulu aku terbiasa dengan kultur Prancis, kita tuh meeting, wah, semua tuh kayak perang di dalam ruang meeting, berbicara sama orang Inggris, tapi apa itu nggak ada. Tapi kalau dengan orang Prancis itu kayak kultur Jawa, kita turn satu-satu ditanya kamu apa gitu, dan itu lebih pas untuk aku. Nah, di sini pimpinan aku yang dulu tuh menyatakan, kamu harus dengar, kamu harus listen, kamu harus ini. Dan aku melihat gini, oke Tuhan, mungkin Engkau memakai dia itu untuk menegur aku, menyatakan bahwa I have to listen without interpreting. Jadi I have to listen apa yang mereka omong, dan itu susah sekali di saat yang tadi aku OCD, aku disleksia, aku memiliki kelemahan, berusaha dengerin orang udah kayak perang dan menyatakan what I have to do dengan itu semua, tapi ternyata I can do it, seperti itu. Nah, jadi memang tidak mudah untuk melihat kapan waktunya Tuhan dalam hidup kita. Yang tadi seperti Pak Tejo bilang dan Bu Regina ya, masing-masing memiliki kisah dalam hidup, tapi itu dia, Tuhan itu menyatakan, mungkin kamu saat ini belum dulu, tunggu, sabar, I do not want to give it to you at this moment, seperti kayak gitu, but later ya. Jadi sejak itu ada lagi satu, ada gembala aku di Balikpapan itu memproses bimbingan aku, dan dia selalu bilang, coba sertakan Tuhan dalam setiap keputusan yang engkau ambil. Nah, disitulah aku langsung, oke, Tuhan, setiap kali aku mau mengambil keputusan, what should I do? Jadi aku seperti challenge Tuhan juga, dan itu saya memberikan waktu untuk aku, bahwa kadang aku menunggu, oke Tuhan, aku ngomong sekarang atau enggak ya? Should I wait or should I do it now? Jadi ya tadi melatih kesabaran seperti Pak Tejo bilang, tunggu dulu atau langsung nih. Dulu kalau itu aku hajar maning gitu istilahnya, nggak tunggu lagi. Tapi sejak itu aku berusaha untuk nunggu sambil
mendoakan seperti itu. Nah, ada satu lagi yaitu perubahannya ya selain terus membawa Tuhan dalam setiap keputusan yang aku ambil, ada satu cara manifestasi aku itu sambil menunggu waktu ya Tuhan. Aku tuh kalau di pekerjaan kadang aku step back, 2 step backs. Jadi aku tuh nggak mau kalau orang mungkin di konfront ya, kalau ada suatu masalah atau apa mereka tuh mengkonfront, tapi aku tidak lakukan itu. Aku diam, yang tadi ada waktu untuk berdiam diri, kayak mendengarkan, tapi aku seakan-akan mundur ke belakang 2 langkah atau 1 langkah, dan itu subordinates aku atau anak buah tuh notice itu. Mereka selalu bilang, "Bu, are you okay?" Enggak apa-apa, aku bilang, "I just would like to listen." Aku mundur dulu, dalam arti aku keluar dari step out, aku bilang, supaya aku tuh bisa melihat lebih luas gambarannya. Dan malah itu tadi sambil dalam arti tadi meminta Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dan semuanya. Which is I don't know whether itu adalah waktu Tuhan atau tidak ya, tapi bagiku yaitu dia, bahwa aku memberikan waktu untuk diriku sendiri, di mana akhirnya Tuhan itu bisa bekerja dalam langkah itu ya. Maybe mungkin itu dari aku ya sharingnya.